Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, fa idza tamma ramadana la yuktabu alaihi dhanbun ilal haulil akhir, fa in mata qabla ramadan akhir jaa yaumal qiyamati walaysa alaihi dzambun. Sahabat MUI Provinsi Lampung yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan Ramadan 1444 Hijriah. Ramadan yang penuh dengan rahmah, Ramadan yang penuh dengan maghfirah, Ramadan di mana para penghuni neraka dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai insan manusia, kita tidak luput dari kesalahan, kita tidak luput dari dosa dan khilaf. Untuk itu, pada bulan Ramadan yang penuh barokah, penuh maghfirah ini, kita mesti harus memanfaatkan momentum yang terbaik ini untuk memperoleh meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan maghfirahnya. Sahabat MUI Provinsi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa saja melaksanakan perintah Allah puasa pada tahun ini, pada Ramadan ini, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, Ramadan sebelumnya, insya Allah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah, cinta Allah, kita akan mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pada akhirnya kita akan dibebaskan dari siksa api neraka. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadana ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menyempurnakan puasa pada bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, maka tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dosanya sampai setahun yang akan datang. Dan sekiranya dia meninggal sebelum sampai pada Ramadan berikutnya, maka dia akan datang pada hari kiamat tanpa membawa dosa-dosa. Dosa-dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa kecil yang diperbuat oleh kita umat manusia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh maghfirah, ampunan Allah. Maka dari awal Ramadan kemarin kita mesti harus sudah banyak mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus banyak mohon rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa yang senantiasa dikumandangkan ketika kita berdoa sholat tarawih adalah Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Doa-doa inilah yang selalu kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berharap pada akhirnya kita akan dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari siksa api neraka, dan kita mendapatkan kasih sayang, ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kasih sayang itu apa? Amal-amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal wajib kita ditingkatkan, amal-amal sunnah dianggap sebagai amalan-amalan fardu, dan
diamnya kita pun dinilai sebagai tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan tidur kita yang menjauhi kemaksiatan pun dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai hari ini masih mendapatkan maziah-maziah, keutamaannya dengan ibadah-ibadah fardu, ibadah-ibadah nawafil, ibadah-ibadah tatawwu, yang semua itu bisa menjadi pundi-pundi amal soleh kita yang akan kita jadikan bekal kelak setelah kita meninggal dunia. Sahabat MUI Provinsi yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita laksanakan puasa kita dengan seikhlas-ikhlasnya. Dengan cara apa? Kita memperbanyak zikir, wirid, iktikaf, membaca Al-Quran, dan tentunya ibadah-ibadah yang lain. Dengan demikian, maka hati kita akan semakin khusyuk, semakin bersih, dan pada akhirnya kita pun akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita hindari adalah bahwa kita harus menjauhi perbuatan-perbuatan rofas, perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Dengan lisan kita harus menjaga, mata kita harus kita jaga, telinga kita harus kita jaga, tangan kita harus kita jaga, kaki kita harus kita jaga, agar senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MUI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hal-hal yang bisa mendatangkan rusaknya puasa kita. Karena apa? Sebagaimana disinyalir dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali lapar dan dahaga. Hadirin pemirsa, sahabat MUI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Mari kita pelihara puasa kita dengan senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Ini wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.